saya nggak bisa ngebuka kabar berita itu sekarang karena nanti mau syuting dulu sebentar. Saya mau jadi artis dulu. Karena nanti mau kasihnya biar sekalian aja, biar sekalian nasional. Nanti kalau dibocorin ke Anda dulu, nanti tiba-tiba ada kesenjangan sosial, nanti nggak asik ya. Jadi nanti kan kita, yang pasti apa katanya Pak Fernando, saya bocorin sedikit aja ya. Intinya ada kabar gembira, yaitu, oh bener ya Pak Fer, habis ngomong kayak gitu orang-orang pada maju ya. Ternyata betul juga loh, saya ngetes doang sebenarnya ya. Jadi pada intinya nanti kita akan buat ada sebuah informasi yang mungkin akan disampaikan ke teman-teman semua, yang pasti nantinya mungkin ini akan menjadi satu hari yang bersejarah gitu ya. 16 Februari, 2 hari setelah hari Valentine, ternyata kita dikasih sayang juga ya, bukan dikasih badai doang. Dari kemarin kita dapat badai yang luar biasa gitu ya. Cuma buat teman-teman semua, mungkin saya akan mengulang beberapa hal yang mungkin semalam juga sempat saya bahas. Hari ini mungkin saya akan bahas lagi sedikit buat teman-teman, supaya pada prinsipnya adalah supaya jangan sampai pikiran kita itu dipengaruhi oleh orang-orang, oleh kata-kata orang di luar sana. Karena pikiran kita menentukan masa depan kita. Kalau sampai kata-kata orang mempengaruhi pikiran kita, maka masa depan kita dipengaruhi oleh kata-kata orang. Anda coba bayangin deh. Kalau kata-kata orang di luar sana mempengaruhi masa depan kita, pertanyaannya nih, orang yang ngomong bener apa enggak? Kalau orang itu nggak bener, kita dengerin, kita mempertaruhkan masa depan kita di sana gitu. Jadi makanya saya pengen sharing sedikit apa yang kemarin mungkin, tapi belum, mungkin ada beberapa yang nggak sempat masuk. Yang pertama adalah saya mengulang-ulang terus gitu ya, soal bagian legalitas kita. Itu yang pertanyaan yang paling banyak, soal legalitas sama soal kantor. Ini bukan kabar gembiranya ya, jadi ini cuma kabar aja, gembiranya nanti ya. Ini kabarnya toh. Kabarnya yang kemarin sudah sering mungkin diulang-ulang gitu ya. Legalitas ini pada prinsipnya adalah orang-orang di luar bilangnya kita nggak bisa mendapatkan legalitas lah. Ini mah pasti akan ditutup lah, pasti akan diblokir dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya adalah mereka kan nggak tahu apa yang dikerjain. Karena beberapa kali pun saya sempat juga diundang untuk membantu mediasi dengan manajemen ya. Kemarin ada Pak Prabowo yang juga untuk menjelaskan kepada regulator, yang di sini mungkin Satgas gitu ya, SWI, tentang konsep bisnis fitup seperti apa gitu. Nah mungkin kita juga semua harus sama-sama pahami bahwa cara kerja pemerintahan itu memang begitu, regulator tuh begitu. Kalau memang dirasa, diduga bisa mencelakakan masyarakat, maka tindakan pertama yang diambil sudah pasti akan ditangguhkan dulu. Mereka nggak salah, tindakan itu betul. Coba Anda bayangkan kalau fitup ini memang benar-benar, misalkan contoh gitu ya, fitup ini nipu. Apakah tindakan yang dilakukan pemerintah itu betul? Pasti betul, karena untuk melindungi masyarakat. Tapi karena kita bukan mau nipu, perusahaan itu nggak ada niatan itu. Perusahaan justru malah ingin membantu banyak orang untuk bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Kita datang ke pemerintah, kita jelaskan, kita mediasi, kita ngobrol, ketemu, wah udah nggak tahu tuh berapa kali ya ketemunya, udah sering sekali baik melalui online maupun juga pernah offline. Jadi juga kita ketemuan untuk kita bisa ngobrol, kita bisa tapi lebih banyak di online memang ya, karena kita sekarang kan lagi pandemi. Jadi kita menjelaskan tentang konsepnya seperti apa, memberitahu dan lain-lain ya. Dan akhirnya memang keluarlah satu informasi dari yang ilegal sampai akhirnya dikeluarkan ada beberapa poin yang bisa dilakukan untuk normalisasi. Ya jadi itu progresnya ada, perkembangannya ada. Jadi kalau orang-orang di luar sana bilang nggak mungkin, saya yang bingung. Emang mereka ikut ngurusin? Perasaan kemarin nggak lihat deh. Perasaan nggak ketemu gitu. Waktu lagi ngobrol tuh nggak ketemu. Kok bisa-bisanya mereka tahu? Tahu dari mana? Kok aneh sekali gitu. Nah dari situ saya ngelihat, oh ini mungkin ada orang yang berusaha untuk menggoreng-goreng aja gitu ya. Karena kan ini kan opini aja gitu. Karena opini yang diomongin terus-terusan kan lama-lama akan jadi terasa benar gitu di kuping kita. Apalagi kalau orang yang ngomongnya jago gitu. Diputar balikan fakta segala macam ya, ujung-ujungnya mungkin saja kita bisa terpengaruh. Tapi saya nggak bilang mereka 100% salah, dan kita juga nggak bilang di dunia ini nggak ada yang benar 100% dan salah 100%. Tapi yang saya ambil posisi adalah saya ada di tengah. Saya dengarkan apa yang masuk akal, yang nggak masuk akal saya buang. Nah cuma memang masalahnya mereka kasih opini dari sisi mereka. Nah sekarang boleh dong saya kasih opini dari sisi saya gitu. Saya mau kasih opini juga dari sisi saya. Yang saya ngelihat progresnya ada. Kalau progresnya ada, apa yang mau ditakuti? Mau apa yang dikhawatirkan itu apa gitu. Tapi saya juga paham bahwa juga banyak yang kita diserang masalah kantor.
Nah, kantor ini juga sama. Saya juga sekali lagi kemarin sudah tahu bahwa perusahaan ada membeli sebuah kantor ya gitu ya untuk kantor kita. Tapi kemarin sempat ada pembahasan gitu. Apakah ini mau disampaikan nggak nih ke VTuber nih, ke member-member, karena pada banyak diserang karena masalah itu gitu, masalah kantor. Tapi saya pikir-pikir lagi, coba Anda bayangkan kira-kira kalau misalkan alamatnya itu dibuka, diberitahukan kepada Anda semua, kira-kira menurut Anda berapa orang yang bakal datang ke sana untuk ngelihat? 1.000 ada nggak 1.000? Mungkin lebih loh. Coba Anda bayangkan, proses renovasinya lagi berjalan, datang 1.000 orang mau foto-foto sama tukangnya. Sama tukang-tukangnya pasti sama difotoin. Tukang-tukangnya, batu-batuannya, puing-puingnya yang lagi proses renovasi itu pasti semua difotoin. Yang terjadi malah nggak bisa renov. Jadinya malah nggak selesai-selesai. Makanya kami memutuskan untuk ya sudah, renov saja dulu, selesaikan dulu, baru nanti kita kasih sajikan kepada Anda makanan yang sudah matang, jangan yang setengah matang gitu. Ya, jadi itu untuk legalitas dan kantor, supaya teman-teman semua juga tahu bahwa progresnya itu ada. Cuma memang karena memang lagi pandemi, makanya banyak yang tertahan, tertunda, lebih lambat gitu ya prosesnya. Ya itu yang memang perlu untuk waktu lah, waktu yang bisa menjawab. Tapi intinya kabar baik itu sudah akan datang sebentar lagi gitu ya. Jadi yang saya lihat di VTube ini adalah sebuah peluang buat kita semuanya. Itu adalah kata kuncinya. Kata kuncinya adalah peluang. Ya, banyak orang ngelihat ini sebagai sebuah peluang, banyak orang ngelihat ini sebagai sebuah ancaman. Saya yakin kita semua di sini melihat VTube sebagai sebuah peluang. Kalau kita melihat VTube sebagai sebuah peluang, itu Anda sudah di jalur yang tepat. Kenapa? Karena di era seperti pandemi sekarang ini, itu yang namanya bisnis digital itu meningkat dengan sangat drastis. Ya, karena saya percaya setiap masalah itu pasti ada peluangnya. Kalau masalahnya semakin besar, maka peluangnya semakin besar. Seperti contoh, kalau kita bicara soal peluang ini, ketika lagi pandemi, gak kehitung jumlah orang yang bilang bahwa wah sulit, ini sekarang nih zaman susah, cari uang susah, wah ini susah, semuanya susah. Banyak sekali yang mengeluh. Tapi sayangnya kalau di WA saya sih nggak ada yang mengeluh. Karena isinya rata-rata ada yang beli mobil, ada yang bisa bayar utang, ada yang bisa kebutuhan keluarga tercukupi. Kok bisa begitu? Karena ada segelintir orang yang beradaptasi dengan masalah itu dan menemukan peluang di dalam masalah itu. Seperti contoh, Zoom yang kita pakai sekarang ini Zoom aplikasi yang sudah sangat lama sekali, tapi kita nggak pernah pakai dulu. Tapi ketika pandemi itu meningkat dengan luar biasa. Jadi di dalam sebuah masalah ada peluangnya. Pertanyaannya, kita menemukan nggak peluang itu? Nah, beruntungnya buat kita menemukan peluang itu. Tapi masalahnya, peluang yang kita dapetin ini ada beberapa orang yang ketakutan sehingga peluangnya dibuang. Anda coba bayangin, peluangnya dibuang loh, udah di depan mata, udah bagus-bagus dibuang. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, ketakutan itulah yang perlu dijaga. Jadi teman-teman semua, saya nggak bilang bahwa semua orang pasti akan berani terus. Enggak lah. Pasti ada juga orang-orang yang takut, yang khawatir, dan lain-lain. Makanya kami ada di sini untuk memberikan kekuatan itu ke Anda. Bahwa kamu masih ada di sini, kita bukannya yang nggak kerja, kita gila-gilaan, kita turun semua, kita Zoom setiap hari. Untuk buat apa? Supaya memberikan kekuatan kepada Anda, supaya Anda bisa berpikir positif, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang positif, supaya Anda bisa menularkan ke tim Anda semuanya. Jadi janganlah kita menyebarkan hal yang negatif, janganlah kita menyebarkan ketakutan, lebih baik kita menyebarkan hal yang positif, menyebarkan hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Buat apa kita bikin orang takut? Buat apa kita bikin orang khawatir? Lebih baik kalau buat saya, lebih baik kita memberikan harapan untuk orang. Karena kalau orang sudah punya harapan, orangnya bisa maju, dan ketika orangnya bisa maju, maka orang itu akan berterima kasih kepada Anda. Karena menurut saya, kalau kita mau jadi orang yang sukses, maka prinsipnya adalah bukan kumpulkan sebanyak-banyaknya uang, bukan. Tapi kumpulkanlah sebanyak-banyaknya orang yang bisa berhasil, yang bisa Anda bantu untuk bisa berhasil, maka Anda akan jadi sukses. Jadi itu yang perlu Anda tanamkan gitu, bahwa jangan sampai ketakutan itu membuat Anda, kekhawatiran Anda membuat Anda jadi kacau gitu semuanya. Karena yang paling penting bukan itu, yang paling penting adalah peluang ini harus kita jaga. Karena di dalam sebuah masalah ada peluang, dan di dalam peluang ada uang gitu. Jadi Anda perlu pahami itu gitu. Kita harus lihat, makin berat masalahnya, makin besar juga peluangnya. Makin berat badainya, makin gede badainya, makin indah pelanginya. Jadi kita sudah di tengah badai itu, ayolah kita belajar untuk menari-nari aja di tengah badai ini. Karena sebentar lagi badainya akan reda dan pelangi akan muncul. Nah, pertanyaannya kan cuma ketika pelangi ini muncul, Anda di posisi seperti apa?
Apakah Anda ketika pelangi ini muncul, Anda masih baru mau mulai, atau Anda mau mulai panen? Nah, itu pilihan di tangan Anda masing-masing. Ya, pilihan itu akan tergantung dari apa yang Anda lakukan sekarang. Kalau sekarang Anda malah jadi lemah, maka sulit. Tapi kalau sekarang Anda malah jadi bersemangat untuk Anda bisa maju terus, maka Anda akan panen raya nantinya. Ya, jadi ketakutan itu yang perlu dijaga, pikirannya kita jaga gitu. Ya, jadi mungkin saya nggak bisa ngomong terlalu panjang lebar hari ini ya, nanti kita tunggu aja kabar baiknya, karena sebentar lagi juga saya akan ada meeting lagi dengan manajemen untuk ngebahas soal kabar gembira itu ya buat Anda semua nantinya. Jadi saya nggak bisa ngomong panjang lebar, nanti Anda tunggu aja beritanya. Yang pasti percayalah Bapak Ibu, kami di sini tuh nggak ada niatan untuk menipu. Kita nggak ada niatan untuk apa ya namanya, seperti apa yang dikatakan orang lah gitu ya, ini cuma mau menindas apa segala macam. Nggak ada niatan. Justru kami paling seneng kalau ngelihat teman-teman semua berhasil. Kita paling seneng kalau ngelihat teman-teman bisa terbantu lewat VTube. Saya udah nggak kehitung jumlahnya orang-orang yang terbantu karena VTube ya. Nah, untuk itu teman-teman semua, saya pengen ngajakin Anda semua untuk percaya, karena percaya itu adalah awal dari keberhasilan. Kesuksesan itu awalnya pasti percaya. Seperti saya ambil contoh biar gampang. Dulu Soekarno, presiden pertama kita, kalau beliau tidak percaya bahwa Indonesia bisa merdeka, maka kita tidak tahu jadi apa negara kita sekarang. Kita nggak tahu negaranya namanya apa. Apakah ada Indonesia? Belum tentu. Tapi karena beliau percaya, maka negara ini ada, maka kita ada. Kalau dulu orang-orang yang sukses ini tidak percaya dengan usahanya mereka, contoh lah, misalkan Nadiem Makarim tidak percaya bahwa Gojek bisa memberikan manfaat untuk bangsa Indonesia, maka Gojek gak mungkin sebesar sekarang. Jadi orang-orang besar itu selalu memulai dari percaya. Percaya inilah yang dia jaga. Dia gak mau pikirin kata orang-orang. Orang-orang mau bilang dia gila kek, mau bilang dia gak masuk akal kek, bodoh amat, dia maju terus. Karena suatu hari nanti gilanya itu akan berubah. Dari yang gila lu ngapain jalanin seperti itu, sampai gila hebat banget. Sama-sama gila, tapi hasilnya berbeda. Jadi itu adalah sumber yang pertama. Jadi percaya dulu ya. Tapi saya juga tahu bahwa orang-orang banyak juga yang fokusnya teralihkan gitu ya. Jadi saya punya satu cara yang paling efektif untuk kita bisa melewati masalah-masalah ini ya. Caranya adalah cuma satu aja. Cara untuk bisa melewati semua masalah-masalah ini, supaya kita bisa nyampe ke tujuan kita, bisa nyampe ke impian-impian kita. Satu caranya. Caranya adalah fokus. Fokus dengan apa yang Anda inginkan. Fokus dengan apa yang Anda ingin tuju. Fokus. Fokus, Anda pengennya apa? Anda pengen bahagiain keluarga. Fokus di sana. Anda pengen belikan rumah untuk orang tua Anda. Fokus di sana. Anda pengen berikan yang terbaik untuk anak Anda. Fokus di sana. Fokus aja di situ. Jangan pikirin yang lain. Karena ketika Anda fokus, maka tidak akan ada masalah yang berarti dalam hidupmu. Karena Anda fokusnya sama tujuan, Anda tidak peduli masalahnya seperti apa. Maka masalah akan jadi kecil. Tapi kalau Anda fokus dengan masalahnya saja, maka yang Anda dapat adalah masalahnya aja. Pertanyaannya sekarang adalah mana yang lebih penting? Masalahmu? Anda mau pikirin masalah itu? Atau apakah Anda ingin supaya keluarga Anda bahagia? Apakah Anda ingin buat anak-anak Anda bisa tersenyum bangga dengan Anda? Pilihannya ada di tangan Anda. Anda maunya yang mana? Kalau buat kami yang sudah menjadi, kami yang ada di posisi sekarang, kami fokus sama apa yang jadi tujuan kami. Kami nggak peduli sama yang lain. Beberapa bulan yang lalu kita nggak peduli haters mau ngomong apa segala macam. Tapi sekarang kami mengambil keputusan bahwa mereka ini keterlaluan. Jadi kita harus ambil tindakan. Karena mereka ini bukan cuman menyerang kami. Kalau menyerang kami mah kita nggak pusing, kita mah nggak peduli. Tapi mereka sudah mulai menyerang teman-teman kita semua. Orang-orang yang lagi punya harapan untuk bisa maju. Mereka menyerang ini semua, jadi kita nggak bisa tinggal diam. Karena buat kami, keberhasilan Anda itu adalah sumber tenaga buat saya. Jadi itu yang membuat kami mau untuk turun semua, kita akan ketemu. Kita akan lebih banyak lagi komunikasi, supaya teman-teman semua juga bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Ya. Jadi mungkin terakhir pesan dari saya buat Anda adalah fokus dengan apa yang dari target Anda. Buat yang belum silver, kejar silvernya. Buat yang belum gold, kejar goldnya. Belum platinum, kejar platinumnya. Yang belum diamond, kejar diamondnya. Karena kehidupan Anda itu akan berubah ketika Anda nyampe satu tahap, naik satu tahap lagi, naik satu tahap lagi. Hidup Anda akan berubah. Keluarga Anda akan merasakan. Sekeliling Anda akan merasakan. Dari yang tidak percaya akan jadi percaya. Dari yang merasa tidak masuk akal jadi pada ikutan. Nah, itu semua tergantung dari Anda semua.
Jadi jangan sampai Andanya merasa ketakutan, jangan sampai Andanya merasa panik dan khawatir, karena itu adalah sumber kegagalan. Selalu fokus, selalu optimis, selalu percaya, maka saya berani jamin gak akan lama Ibu Yunita membuktikan 56 hari jadi diamond. Kalau Anda merasa gak 56 hari gak bisa jadi diamond, gak apa-apa kok. 3 bulan jadi diamond juga cepet, 4 bulan jadi diamond juga cepet. 4 bulan Anda bisa punya perubahan kehidupan juga gak masalah. Tapi yang pasti adalah percaya bahwa Anda pasti bisa juga nyampe diamond. Banyak yang sudah membuktikan. Tinggal pilihannya adalah kapan Anda bisa membuktikan Anda bisa jadi diamond. Pilihan ada di tangan Anda. Anda tunggu kabar baiknya hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam buat Bu Lea, salam buat Pak Fernando dan Bu Yunita. Saya kembalikan ke MC Pak Obed. Terima kasih.